Selamat datang kembali teman-temanku semua. Di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas salah satu anime yang mungkin punya kesan yang sama dengan anime Uzaki-chan wa Asobitai, di mana kisahnya sendiri akan berfokus ke seorang siswi yang sangat jahil terhadap seniornya. Anime ini mulai rilis pada tanggal 11 April 2021, hingga tamat dengan jumlah episode sebanyak 12 pada tanggal 27 Juni 2021. Seri ini digarap oleh studio Telecom Animation Film, dan bisa kalian tonton secara legal di aplikasi Aki dan Crunchyroll. Oke baik, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Ichiranaide Nagatoro-san. Anime ini dibuka lewat sebuah adegan di mana sekumpulan cewek gaul tengah ngerumpi sambil nyembil keripik di perpustakaan. Kemudian datanglah tokoh utama kita yang sejatinya merupakan siswa kelas 2 yang bernama Hachiyouji Naoto. Naoto merupakan siswa penyendiri yang sukar bergaul dengan siswa lain. Lalu ia sempat terusik akan kedatangan salah satu cewek gaul yang menertawakan hasil manga buatan tangannya. Setelah puas tertawa, mereka pergi meninggalkan ruangan, terkecuali salah satu siswi kelas 1 yang bernama Nagatoro Hayase. Kala itu, Nagatoro juga berniat untuk menjahili Naoto yang pemalu. Dia menyuruh Naoto untuk mengikuti adegan manga yang ia buat, di mana si MC hendak merayu si heroin. Namun Naoto tak mampu merealisasikannya, dan malah diketawain Nagatoro sampai nangis. Meski demikian, Nagatoro memberikan Naoto sabut tangan sebagai permintaan maaf, tapi Naoto memutuskan untuk mengembalikannya di keesokan harinya. Usai jam pelajaran, Naoto bergegas pergi ke ruangan klub seni, dan lagi-lagi ia dikejutkan dengan kemunculan Nagatoro. Di sana Naoto hendak melukis objek mati seperti bola golf dan capit penggorengan. Namun Nagatoro dan Usil mengajukan diri sebagai model lukisan. Ditambah dengan posisi Ero yang tentunya membuat Naoto semakin malu. Setelah lama menunggu, Naoto memutuskan untuk istirahat sejenak. Lalu Nagatoro berjanji akan memberikan hadiah jika Naoto berhasil melukisnya dan sempurna. Meski pada akhirnya, Naoto memang berhasil melukis Nagatoro, namun tidak di bagian paha yang Naoto sendiri enggan untuk melihatnya. Alhasil, Naoto tidak mendapatkan hadiah yang dijanjikan, malah dia yang diusili sampai kena mental. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pulang sama-sama, dan lagi-lagi Nagatoro masih berniat untuk menjahili seniornya. Nagatoro sendiri sempat kelewatan dan mendorong Naoto hingga jatuh ke sungai, tapi Naoto tak marah sedikit pun, karena ia sudah biasa dibully sejak kecil. Akan tetapi, Nagatoro sedikit berbeda di mana ia tak hanya menjahili Naoto seperti pelaku bullying lainnya, karena ia juga menaruh perhatian yang teramat lebih kepada Naoto. Kemudian, mereka saling memperkenalkan diri dan mulai untuk berteman. Tepat di saat jam istirahat, Naoto kembali didatangi oleh Nagatoro. Kali ini dia dipaksa untuk ikut bermain hula hoop yang sama. Namun Naoto malah tanpa sengaja melihat daleman juniornya, dan ujung-ujungnya malah kena tampol. Setelah itu, Naoto juga kepergok baca komik mantap-mantap, dan Nagatoro spontan datang untuk ngeciduk. Komik tersebut menceritakan kisah romansa seorang laki-laki dengan vampir bermelon besar, dan kisah itu juga membuat Nagatoro tertarik. Ia pun hendak mempraktekkan cara vampir memperpanjang usia kepada seniornya. Namun aksinya sempat terhenti tatkala Nagatoro mencium nafas seniornya yang bau bawang seperti wibu. Masih belum menyerah, Nagatoro kembali menerjang ke arah seniornya. Namun kali ini, tangannya malah nyangkut ke bijinya Naoto. Mereka masih ingin melakukan permainan jahil, dan kali ini Naoto sepakat, karena yang menang bisa mendapatkan surat bebas meminta apapun ke yang kalah. Dan aturan mainnya sangat simpel, di mana tiap pemain hanya perlu menebak lokasi pucuk dada lawannya. Nagatoro mendapatkan giliran pertama, dan berhasil mendaratkan jari di area utama. Namun Naoto menyangkal jika tebakan Nagatoro masih meleset. Lantas di saat giliran Naoto untuk menebak, Nagatoro malah malu, dan pergi meninggalkan ruangan. Setelah sekian lama, Naoto bisa mendapatkan ketenangan dan singgah ke restoran keluarga, dan dengan santai mengerjakan manga buatannya. Akan tetapi, ia malah berpapasan dengan Nagatoro yang hendak melakukan double date. Di sana Naoto mengawasi pergerakan Nagatoro, di mana tak ada satupun laki-laki yang mendapatkan respon positif dari Nagatoro, hingga mereka berdua memutuskan untuk pulang. Sesaat kemudian, Naoto kembali bersimpangan dengan Nagatoro, dan memutuskan untuk pulang bersama-sama. Besoknya, Nagatoro kembali datang ke ruangan klub untuk menjahili Naoto. Di sana Nagatoro juga hendak mengajukan diri sebagai model tanpa pakaian. Meski ternyata Naoto tertipu, sebab Nagatoro masih mengenakan baju renang. Sepulang sekolah, mereka terjebak hujan,
dan memutuskan untuk berteduh di gazebo taman. Di sini Nagatoro kembali menjahili seniornya dan memancing Naoto untuk melihat ke arahnya. Naoto sendiri masih berpikir jika Nagatoro masih mengenakan baju renang, dan secara spontan melihat ke arah Nagatoro. Namun ternyata, tubuh basah Nagatoro tidak dilapisi pakaian renang. Dirasa hujannya masih belum reda, Nagatoro mengajak seniornya untuk singgah ke rumahnya. Kali ini Nagatoro meminjamkan Naoto pakaian milik kakaknya, lalu pergi ke kamarnya sembari main PS bersama-sama. Naoto yang dasarnya seorang wibu tentu sangat mahir dalam permainan, namun Nagatoro mampu menyerang balik dan menjahili seniornya. Momen kebersamaan pun terbangun, hingga hujan sudah mereda, dan Naoto memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, lebih tepatnya saat jam makan siang, Naoto kebingungan untuk mencari tempat duduk karena kantin tengah dipenuhi oleh circle-circle pemain FF. Akan tetapi, di sana juga ada Nagatoro yang dengan baik hati memberikan Naoto tempat duduk. Meski di sana juga ada dua teman Nagatoro, yang bernama Gamo Maki dan Yoshi. Awalnya, Maki dan Yoshi ikut tertawa tatkala Nagatoro menjahili Naoto. Bahkan Nagatoro juga mengaku sudah berpacaran dengan Naoto. Meski demikian, Nagatoro malah marah tatkala Yoshi juga ikut-ikutan menyentuh Naoto. Bahkan ketika Maki menjahili Naoto dengan kata-kata kasar, Nagatoro semakin muak dan membalas perkataan Maki dan umpatan-umpatan pedes. Sebelum pulang sekolah, Nagatoro mengajak seniornya untuk singgah ke ruangan klub karena dia akan mengajarkan Naoto tentang cara membalas roastingan orang lain. Akan tetapi, Naoto malah kebablasan dan menampol dada Nagatoro, dan Nagatoro balik membalas Naoto dengan tindakan jahil. Kemudian, Naoto menyempatkan diri untuk cuci tangan di depan ruangan klub. Namun lagi-lagi Nagatoro menjahilinya, dan hal itu tentu membuat Naoto lari menahan malu. Besoknya, Naoto kembali kedatangan tamu di ruangan klub. Namun dia bukanlah Nagatoro, melainkan Maki dan Yoshi yang memaksa Naoto untuk meremas OVA mereka. Naoto tentu dipaksa habis-habisan, namun apa yang ia pegang adalah roti yang dijadikan sumpelan. Di saat yang sama, datanglah Nagatoro untuk mengusir teman-temannya. Lalu Naoto menjelaskan kejadian sebenarnya, bahwa dia tidak benar-benar memegang OVA Maki, melainkan hanya roti kacang merah. Alhasil Nagatoro kembali ceria dan mengajak seniornya untuk menebak roti isi kacang merah. Roti kacang merah premium memiliki cita rasa yang lebih nikmat, dan Nagatoro akan memberikannya secara gratis jika Naoto berhasil menebak lokasi roti tersebut, yang akan ia sembunyikan di balik pakaian. Di kesempatan pertama, Naoto sadar jika yang ia pegang hanyalah roti kacang merah biasa. Namun di kesempatan kedua, roti kacang Nagatoro terjatuh. Alhasil Naoto tanpa sadar malah meremas OVA Nagatoro, sehingga Naoto terpaksa menerima tampolan Nagatoro. Sebelum pulang sekolah, Naoto menempati kesepakatannya dengan Nagatoro, yang katanya ingin dijadikan model lukisan. Kala itu Nagatoro juga mengajari seniornya untuk memuji orang lain, dan Naoto memutuskan untuk memuji Nagatoro terlebih dulu, yang tak disangka membuat Nagatoro malu. Di saat hendak memuji Naoto, Nagatoro malah kebingungan, karena tidak ada yang bisa dipuji dari seniornya. Sebelum proses melukis dimulai, Nagatoro terlebih dulu menjahili seniornya. Alhasil Naoto tidak bisa konsentrasi dalam pengerjaannya. Kemudian Nagatoro memutuskan untuk merubah pose dan tiduran, dan seketika Naoto bisa bekerja dengan tenang dan menyelesaikan gambarannya dan sempurna. Dengan demikian, Naoto mendapatkan hadiah dari Nagatoro dan juga apresiasi karena telah menyelesaikan gambarnya. Di suatu hari, Nagatoro kembali mendatangi ruangan klub Naoto, dan kali ini berniat untuk memangkas rambut Naoto yang sudah kelewat gimbal. Awalnya Nagatoro berniat untuk menggunakan mesin cukur, namun Naoto lebih sepakat jika Nagatoro menggunakan gunting cukur. Sesaat sebelum memangkas, Nagatoro mendapatkan pesan dari Maki untuk datang di ruangan kelas, dan itu hanyalah jebakan. Sementara Maki dan Yoshi mendatangi Naoto untuk mencukur rambutnya. Naoto sendiri sudah berusaha keras untuk menghindar, hingga datanglah Nagatoro untuk mengusir kedua temannya. Setelah itu Nagatoro bisa mencukur rambut seniornya dengan tenang dan damai, lalu mendapatkan ucapan terima kasih dari Naoto. Sebelum musim panas menjelang, lebih tepatnya usai jam sekolah, Nagatoro mengajak seniornya untuk mampir ke kedai es serut. Namun di sana sangat ramai akan pembeli, yang akhirnya memaksa mereka berdua untuk antri selama berjam-jam. Kala itu ada beberapa pria yang dengan santai memandangi seragam Nagatoro yang tembus pandang, tapi Naoto dan sigap melindunginya. Tak lama kemudian, Naoto merasa jika Nagatoro akan segera pingsan. Ia pun menggandengnya keluar dari antrian dan beristirahat di taman untuk berteduh. Lalu, Nagatoro dan Naoto sempat berbincang tentang agenda libur musim panas, di mana Nagatoro akan disibukkan dengan aktivitas klub renang, sementara Naoto akan disibukkan dengan aktivitas wibu. Alhasil, mereka sepakat untuk saling bertukar nomor HP, lalu bergegas untuk pulang.
Setelah itu adegan berpindah ke hayalan Naoto, di mana ia tengah dipanggil oleh sosok Dewi ke Isekai dan akan berjuang sebagai penyihir yang akan mengalahkan Raja Iblis. Di sana Naoto juga bertemu dengan Nagatoro yang merupakan seorang petualang. Mereka pun bertualang ceria untuk mengalahkan berbagai macam monster. Hingga pada suatu titik mereka nampak berjuang mati-matian untuk mengalahkan naga jahat, yang ternyata adalah Maki yang dikutuk. Di sana juga ada Yoshi yang baru menetas dari telurnya, dan mereka pun memutuskan untuk bertualang bersama mengalahkan Raja Iblis. Di akhir perjalanan, Naoto tertipu karena Nagatoro dan kedua temannya adalah Raja Iblis yang sedari awal sudah menjebak Naoto. Sesaat kemudian Naoto terbangun dari hayalannya. Dirinya yang sedari tadi menyelesaikan manga malah dipertemukan dengan Nagatoro, Maki, dan Yoshi. Alhasil Naoto pun kabur, namun Nagatoro mengejarnya sembari menunjukkan komik buatan Naoto. Dan karena Naoto tidak mengakui karyanya, Nagatoro memutuskan untuk membawa pulang buku itu. Di pertengahan musim panas, Naoto yang asik rebahan mendapatkan ajakan untuk pergi ke pantai bersama dengan Nagatoro dan kedua temannya. Karena jarak menuju ke pantai cukup dekat, mereka tak perlu berusaha payah untuk mencari transportasi. Di sana Naoto lagi-lagi mendapatkan godaan dari kedua teman Nagatoro, namun ia berhasil menghindar dengan alasan ingin membeli minuman dingin. Kemudian, Nagatoro kembali menjahili seniornya dan mengoleskan tabir surya, tapi Maki dan Yoshi juga ikut-ikutan karena dirasa seru. Mereka berempat nampak bersenang-senang hingga sore menjelang, baru setelah itu mereka pulang bersama-sama. Pada suatu malam yang bertepatan dengan festival kembang api wilayah sekitar, Naoto terlihat ingin mengajak Nagatoro untuk pergi bersama-sama. Namun ia teringat jika juniornya tengah disibukkan dengan aktivitas klub. Alhasil ia pergi seorang diri dan malah bertemu dengan Maki dan Yoshi yang kemudian menjalinya dengan kalung anjing. Mereka berdua juga mengirimi Nagatoro pesan dan dengan spontan datanglah Nagatoro untuk memperebutkan Naoto. Mereka akan berduel secara berkelompok, di mana Naoto dan Nagatoro akan melawan Maki dan Yoshi. Dalam duel kali ini, pasangan Maki dan Yoshi mendapatkan perolehan hadiah lebih banyak. Namun Nagatoro berhasil menyuap Yoshi dan boneka langka. Sesaat kemudian, Naoto dan Nagatoro menghabiskan waktu bersama-sama untuk melihat kembang api. Namun antrian untuk duduk nampak sangat panjang, sehingga Naoto memutuskan untuk mencari spot yang lebih baik. Kala itu Nagatoro sempat terjebak kerumunan pengantri. Namun Naoto dan sigap menyeret Nagatoro dan melihat kembang api dari atas bukit. Di sini, Nagatoro malah berniat untuk menjahili seniornya dan berpura-pura akan mencium Naoto. Namun mereka malah kalang kabut tatkala orang-orang di samping nampak asik nyosor. Malam yang mereka habiskan nampak memuaskan, meski tadi sempat kena mental karena melihat pemandangan asing. Waktu itu juga, Naoto berniat untuk mengajak Nagatoro di festival tahun depan, dan sepakat untuk memakai yukata yang sama. Beberapa waktu kemudian, Naoto melihat Nagatoro dan 4 temannya, yang didatangi oleh 2 fuckboy. Kedua siswa tersebut memaksa Nagatoro dan 1 temannya untuk ikut main. Namun Naoto tiba-tiba datang untuk mengajak Nagatoro pulang. Ajakan tersebut dengan senang hati Nagatoro terima. Bahkan ketiga temannya juga sepakat untuk ikut Naoto pulang. Meski pada akhirnya, Naoto tetap dijahili. Namun mereka merasa bahwa itu lebih baik ketimbang didekati para fuckboy sekolah. Naoto terlihat mengantuk tatkala beraktivitas di ruangan klub. Hal ini disebabkan oleh game baru yang ia mainkan semalam, hingga tanpa sadar jika hari ini adalah ujian. Nagatoro yang menyadarinya tentu menyuruh Naoto untuk belajar. Karena jika tidak, Naoto akan berada dalam kelas yang sama dengan Nagatoro. Dorongan tersebut membuat Naoto kembali bersemangat untuk belajar. Namun ia masih mendapatkan gangguan dari Maki dan Yoshi. Namun tiba-tiba datanglah teman mereka yang bernama Sakura dan menginformasikan jika mereka berempat kecuali Nagatoro sudah dipastikan remedi. Jadi itu menutup kemungkinan jika Naoto akan sekelas dengan teman-teman Nagatoro. Di lain waktu, Nagatoro mendengar kejanggalan di ruangan klub seni, di mana ia mendengarkan suara Naoto yang nampak asik dijahili oleh teman-temannya. Ia pun dengan spontan membubarkan acara di sana, yang ternyata hanyalah kecelakaan kecil, di mana mereka hendak mencabut serpihan kayu di jari Naoto. Setelah jam sekolah, Naoto akan pulang bersama Nagatoro seperti biasa. Nagatoro sendiri nampak terlihat jutek karena Naoto dan Begati membantu cewek lain. Dia pun mengadakan sweet di mana yang kalah harus membawakan tas milik yang menang. Di awal game Naoto menang, dan membuat perasaan Nagatoro semakin gak karuan. Akhirnya Naoto mengalah di game kedua, dan di game ketiga Naoto kalah lagi. Namun Nagatoro tidak meminta dibawakan tasnya, melainkan minta digendong. Mulanya, permintaan Nagatoro berjalan dengan sangat lancar. Namun di saat ia hendak jatuh, Naoto sengaja memperbaiki posisinya, sehingga tangannya tanpa sengaja memegang paha Nagatoro, yang tentu hal itu langsung membuatnya kabur menahan malu. Malamnya, lebih tepatnya saat Naoto tengah sibuk belajar,
ia lagi-lagi mendapatkan gangguan dari Nagatoro, yang awalnya hanya menjahili lewat telepon tanpa sengaja beralih menjadi video call. Hingga ia tanpa sadar memperlihatkan dirinya yang tengah mandi di hadapan Naoto. Namun akhirnya tetap berakhir dengan suasana canggung. Di suatu pagi, Naoto kedapatan masalah, di mana satu-satunya tempat healing yang ia miliki telah diinvasi oleh Nagatoro dan kawan-kawannya. Sebab tempo hari tempat duduk favorit mereka di kantin telah dikuasai oleh circle lain. Meski demikian, mereka punya cara yang lebih busuk ketimbang memberi perlawanan, yaitu dengan cara memecah belah mereka lewat hasutan Sakura yang berupa rayuan, sehingga mereka perlahan-lahan bubar dan berpisah. Akan tetapi, usaha tersebut malah melahirkan seorang penguntit dari beberapa orang di circle itu, di mana ia terus-menerus membututi Sakura sepanjang waktu. Alhasil, ia meminta bantuan kepada Naoto untuk pura-pura jadi pacarnya, dan Naoto menyanggupinya, meski Nagatoro sempat tidak setuju. Di hari yang ditentukan, Naoto bertemu dengan Sakura sesuai kesepakatan. Mereka akan melakukan kencan palsu untuk membuat si penguntit jera. Namun, usaha yang mereka lakukan membuat Nagatoro merasa iri, sehingga ia dengan cepat menemukan si penguntit dan membubarkan kencan palsu itu. Besoknya, Nagatoro mendapati seniornya tengah sempoyongan di jam pelajaran olahraga, dan itu membuat Nagatoro berniat untuk mengajak Naoto berolahraga di akhir pekan. Naoto menyepakati tawaran Nagatoro, dan mereka berolahraga dan lari sejauh 5 km. Baru setelah itu melakukan peregangan. Saat di sekolah, Nagatoro kembali mengajukan diri untuk menjadi model lukis Naoto, yang kali ini menyuruhnya untuk menggunakan pakaian cosplay. Di sana juga ada teman-teman Nagatoro yang sibuk membicarakan festival budaya yang akan datang. Kemudian, Nagatoro menanyakan rencana klub seni ke depannya dan memberikan beberapa saran absurd yang tentunya ditolak Naoto. Tiba-tiba, seseorang hendak mendatangi ruangan klub, dan Naoto menyuruh Nagatoro dan teman-teman untuk sembunyi. Ternyata, dia adalah mantan ketua klub seni yang bernama Sunomiya Sana. Sunomiya mendapatkan beberapa informasi yang mengatakan jika ruangan klub seni telah dijadikan tempat nongkrong. Ia juga menuduh Naoto karena tidak tegas dalam mengurus ruangan. Namun ia mendapatkan pembelaan dari Nagatoro, yang mengatakan jika Naoto tetap serius dalam melukis meski selalu sendiri. Dengan demikian, Sunomiya hendak menggelar pameran seni di festival budaya, dan Naoto diharuskan untuk membuka pamerannya sendiri, di mana mereka akan bersaing untuk mendapatkan poin terbanyak. Namun jika Naoto kalah, Sunomiya akan menutup klub seni. Situasi ini membuat Naoto kebingungan. Dia memang akan menjadikan Nagatoro sebagai model, namun Sunomiya memiliki lukisan yang terlalu wow. Bahkan itu sempat membuat Nagatoro kena mental. Alhasil, Naoto memutuskan untuk melukis Nagatoro yang cosplay, tapi mereka malah bertengkar setelah meributkan nama Sunomiya berkali-kali. Di titik ini, Naoto hanya akan melukis benda-benda mati, seperti tumpukan buah yang disusun rapi. Kemudian, datanglah Sunomiya untuk melihat progres Naoto, tapi ia merasa jika Naoto meremehkannya dengan hanya menggambar benda mati. Terlihat sedikit celah, Sunomiya menyuruh Naoto untuk mencari dan mengejar Nagatoro, sebab menurutnya melukis juga membutuhkan rasa suka yang sangat besar. Saran dari Sunomiya berhasil membuat Nagatoro dan Naoto berbaikan, lalu mereka nampak asik jebur di kolam renang sekolah. Pada akhirnya, Naoto membuat lukisan dan Nagatoro sebagai model. Hanya kali ini tidak ada cosplay atau pose yang berlebihan. Kemudian mereka tanpa sengaja melihat hasil lukisan Sunomiya. Yang awalnya sudah wow, kini semakin wow karena tubuh Sunomiya sebagai model emang terlalu wow. Dan tibalah saat di mana festival budaya digelar. Nagatoro dan teman-temannya berusaha membantu dan nge-cosplay sembari mengait pengunjung. Usaha tersebut berhasil membuat kedua kubu bersaing dan sengit. Tapi setelah festival berlangsung cukup lama, Sunomiya mendapatkan panggilan ke ruangan OSIS dan mendapat pelanggaran akibat memamerkan lukisan yang terlalu wow. Meski begitu, Naoto dan teman-temannya memberikan pembelaan terhadap Sunomiya, sehingga dia tidak jadi mendapatkan pelanggaran. Dengan begini, klub seni resmi untuk batal ditutup, dan Sunomiya akan menerima hukuman dan nge-cosplay ala-ala skin Layla Starlight, hanya saja lebih wow dan berdosa. Di ujung cerita, Naoto mendapatkan hadiah atas kemenangan yang ia dapat, yakni ciuman pertama dari Nagatoro yang udah lama banget ia harapkan. Secara garis besar, anime ini cukup mirip dengan Uzaki-chan wa Subitai dan Karakaijuzo no Takagi-san. Sebenarnya ada dua anime lagi yang konsepnya cukup mirip dengan Ijiranaide Nagatoro, yakni Komi-san dan My Dress Up Darling. Ya, nanti kalau sempat kita akan bahas sama-sama. Agak kecewa rasanya karakter wow seperti Sunomiya hanya muncul di 3 episode terakhir, mengingat dia punya tubuh wow yang wow dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain wow. Berhubung di video kemarin ada yang request Tsukimichi,
Saya sepakat untuk membahasnya setelah ini. Untuk Steins Gate Zero dan Fate Grand Order Solomon, mungkin perlu menunggu waktu lebih lama, karena sekarang lagi asik-asiknya anime romance isekai. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko watashi wa ari to mata aimashou.